Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Melitia Claudia Pogos. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 7 di Fakultas Hukum Unsrat dan saya adalah anggota dari Lembaga Advokasi Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat. Pada kesempatan ini, Lembaga Advokasi Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat ingin membagi ilmu atau sharing dengan teman-teman terkait dengan edukasi-edukasi atau pembelajaran-pembelajaran khususnya terkait dengan materi-materi hukum. Dan ini merupakan video pertama dari Lembaga Advokasi Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat yang di-share melalui channel YouTube dengan judul Mengasah Ilmu. Kesempatan ini aku akan menjelaskan kepada teman-teman dengan materi karakteristik hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Von Savikny mengatakan bahwa das Recht wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem Volk. Artinya, hukum tidak dibuat tapi ada dan tumbuh bersama-sama dengan bangsa. Ini merupakan indikasi bahwa kehidupan dari setiap lapisan masyarakat tidak terlepas dari apa yang namanya hukum. Banyak orang mengetahui apa hukum sebenarnya, akan tetapi karakteristik dari hukum itu sendiri banyak tidak diketahui oleh halayak publik. Maka pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman sekalian melalui materi saya terkait dengan karakteristik hukum. Karakteristik hukum yang akan saya jelaskan kepada teman-teman sekalian terbagi atas 4. Yang pertama, hukum itu berupa peraturan di mana hukum berupa peraturan itu artinya adalah hukum dijadikan sebagai norma, dijadikan sebagai acuan, dijadikan sebagai tatanan terkait bagaimana masyarakat itu harus bertindak. Masyarakat harus bertindak artinya bagaimana setiap orang dan orang lainnya harus mengatur dirinya sendiri dalam pergaulan hidup masyarakat. Karakteristik hukum yang kedua adalah hukum dapat berupa peraturan yang tertulis dan juga tidak tertulis. Yang tertulis atau lex scripta dan yang tidak tertulis atau lex non scripta. Hukum yang tertulis tentu sudah sangat jelas berupa peraturan perundang-undangan pada Ius Constitutum Indonesia atau hukum yang sedang berlaku di Indonesia pada saat ini atau hukum positif Indonesia. Hukum yang tertulis dapat kita lihat regulasi peraturan perundang-undangannya. Kemudian lex non scripta atau hukum yang tidak tertulis biasanya berupa kebiasaan-kebiasaan yang timbul, hadir dan berkembang di tengah masyarakat seperti hukum adat. Hukum adat ini sendiri banyak kali terikat dengan kehidupan masyarakat lokal seperti budaya-budaya yang ada. Misalnya terdapat hukum adat di Minahasa, misalnya tentang tata cara perkawinan yang harus mengacu pada hukum adat tertentu, tapi bukan berarti tidak mengacu pada undang-undang perkawinan yang ada di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Lanjut, karakteristik hukum yang ketiga, yaitu bersifat memaksa seorang untuk melakukannya. Tanpa kita sadari, ketika kita taat pada aturan, sama halnya dengan aturan itu memaksa kita untuk mana mestinya kita bertindak. Hukum sifatnya memaksa bukan berarti mendorong seseorang untuk mengarah pada sesuatu yang lebih buruk atau sesuatu yang negatif. Akan tetapi, sifat memaksa dari hukum ini sebenarnya mengatur seseorang untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik. Misalnya, pada kaidah atau norma kesopanan. Hukum memaksa seseorang untuk bagaimana dia menghormati orang yang lebih tua daripada dirinya sendiri. Pada kaidah atau norma agama, hukum memaksa seseorang untuk menjalankan ibadah. Hal ini juga sebagaimana yang diatur dalam pasal 28E terkait dengan hak untuk beribadah dan memeluk agama. Begitu juga dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di mana adanya jaminan terhadap seseorang yang akan menjalankan agama berdasarkan keyakinan yang ia peluk. Dan yang terakhir yaitu paksaan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Nah, ini berkaitan dengan poin 2 yang telah saya sampaikan tadi, di mana untuk hukum yang tertulis paksaan dilakukan oleh pihak berwenang. Dalam hal ini dilakukan oleh alat-alat kelengkapan negara seperti polisi dan ataupun jaksa. Kemudian hukum yang tidak tertulis paksaannya dilakukan oleh siapa? Hukum yang tidak tertulis ini paksaannya dilakukan misalnya oleh kepala adat desa setempat apabila
desa tersebut mengacu pada hukum adat, dan seterusnya sebagaimana dengan tatanan atau norma yang diatur oleh masing-masing regulasi baik dari hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Nah, itu dia tadi teman-teman video edukasi terkait dengan materi karakteristik hukum yang telah saya bagikan bersama dengan teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan share channel YouTube ini, serta jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini untuk sama-sama kita membangun channel ini ke arah yang lebih baik lagi. Dan apabila teman-teman punya request atau ingin kita membagikan sesuatu yang teman-teman tidak tahu melalui channel ini, silakan teman-teman melakukan direct message kepada media sosial Lembaga Advokasi Mahasiswa Fakultas Hukum Unstrat. Nanti linknya ada di sini. Dan apabila teman-teman ingin melakukan private chat, silakan teman-teman menghubungi nomor telepon WhatsApp yang nantinya akan ada di sini. Sekian dari saya.